Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa subhanallahi la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa ma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba memberikan kesempatan buat kita semua untuk lebih dekat lagi dalam memahami surah-surah dari tafsir ayat yang kita baca, yang sering dibaca oleh imam, yang pada kesempatan sampai dengan saat ini sudah beberapa surah At-Tariq, surah Asy-Syams, dan surah Ad-Duha, lalu surah Asy-Syarah, Al-Insyirah. Tadi ini dibaca malah dua-duanya ini, ya. Ad-Duha sama Al-Insyirah, itu surah-surah yang biasa dibaca. Saya coba bacakan terjemahannya, ya, kita lihat, perhatikan sambil nanti baru kita yang ingin bertanya lebih lanjut saya persilahkan. Yang pertama surat At-Tariq, silakan diperhatikan, surat yang ke-86, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan apa yang datang di malam hari, mengetuk datang di malam hari. Wa ma adraka ma tariq. Dan tahukah engkau wahai Muhammad apa itu at-tariq? Jadi yang mengetuk tiba-tiba datang di malam hari. An-najmu tsaqib. Ternyata ini maksud itu, kata Allah, adalah bintang dengan segala gemerlap sinarnya itu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setelah Allah bersumpah dengan langit dan apa yang datang di malam hari, lalu kemudian yang dimaksud adalah bintang dengan sinarnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap kita manusia benar-benar ada padanya penjaganya, pelindungnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa mereka diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Dia, maksudnya manusia, diciptakan dari air yang terpancar, air mani maksudnya. Yakhruju min baini sulbi wa taraib, yang keluar di antara sulbi, jadi air mani laki-laki, ya. Wa taraib, yang keluar dari air mani perempuan yang ada di antara dua dadanya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah untuk mengembalikan manusia nanti di hari kiamat itu bangkit lagi, sungguh dia akan lebih mampu. Karena menciptakan dari tidak ada, dari setetes air mani menjadi kita sekarang, dia sudah lakukan, ya Allah sudah lakukan itu. Dan mengembalikan kembali kita manusia setelah kita wafat, setelah kita meninggal dunia, maka Allah lebih mampu lagi. Yauma tublas sarair. Kemampuan Allah menghadirkan kita kembali nanti di hari kiamat, sekaligus itu adalah hari dinampakkannya semua rahasia-rahasia. Semua yang tersembunyi-tersembunyi akan Allah tampakkan di hari ketika manusia dibangkitkan kembali. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun dari manusia itu yang bisa membela dirinya dengan kekuatan.
kekuatan dirinya maupun pertolongan orang lain tidak mampu memberikan keselamatan pada dirinya. Kekuatan dirinya dari dalam, kekuatan sendiri, dan nasir, pertolongan dari luar. Wasama idzatir raja'. Lalu Allah bersumpah lagi demi langit. Ini penggambaran dari penciptaan manusia tidak ada menjadi ada dan nanti ada pertanggungjawaban. Maka Allah bersumpah dengan apa yang kita lihat dalam keseharian kita. Demi langit dan demi langit yang memiliki raja', air hujan yang turun. Wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang memiliki tanah yang akan menumbuhkan, ya, akan memberikan kesuburan pada semua banyak tanaman. Innahu laqaulun faslun, sesungguhnya ini adalah perkataan yang pasti. Penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada. Kemudian kaitan antara air hujan dengan tumbuh-tumbuhan, sesuatu yang juga pasti. Dari air asalnya, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang akhirnya banyak kita nikmati hasilnya. Wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah itu sesuatu yang sifatnya main-main, ya. Itu betul-betul penciptaan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang kafir itu, ini jadi rupanya Allah bercerita tentang dari tidak ada menjadi ada semua. Tujuannya untuk kita perhatikan perbuatan orang-orang kafir yang tidak percaya hari kiamat, ya. Mereka membuat tipu daya dengan mencoba menekan dakwah Nabi waktu itu, karena ini ayat-ayat Makkiyah turun di Mekah, melemahkan Nabi, bahkan menyiksa sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabinya sendiri pun sempat diembargo, ya, ada larangan untuk berjual beli dengan Nabi dan para sahabat, bahkan dengan keturunan Nabi, ya, artinya suku, ya, keluarga-keluarga Nabi berbuat zalim seperti itu. Wa akidu kaida, aku pun, kata Allah, juga punya perencanaan yang mampu membalas tipu daya mereka itu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, maka sekarang ini kalau kita mendapati kondisi kehidupan seolah-olah orang kafir itu yang lebih berkuasa dari kehidupan sosial kita ini, biarlah, kata Allah, kasih waktu sebentar orang kafir itu menikmati dunianya. Biarkan mereka sebentar, 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu, kalaupun bentuknya sosok, dia akan mati. Kalau dia bentuknya suatu bangsa, bangsa itu juga akan segera hancur. Karena tidak ada dalam kehidupan ini suatu bangsa yang bisa menguasai dunia ini lebih dari apa yang pernah dialami oleh, atau yang pernah dilakukan oleh umat Islam dari abad ke-6, ya, Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi, kurang lebih 700 tahun lamanya, 7 abad, itu umat Islam memainkan peranannya dalam kehidupan sosial umat manusia di muka bumi. Dunia waktu itu hidup dalam tatanan nilai-nilai Islam. Nah, kekuasaan siapapun termasuk Barat hari ini kita lihat itu 2 abad belum sempurna. Kalau dihitung dari kemerdekaan Amerika misalnya, 200 tahunan, dan 18, ya 200 tahun sudah lebih, 18-17. Baik, ini surat At-Tariq. Saya ulang yang kedua, surah Asy-Syams, biar Bapak jadi lebih paham ini ayat-ayat yang kita bacain. Wasyamsi wa duhaha, Allah bersumpah demi matahari, wa duhaha, dan sinarnya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila dia mengiringi
Jadi bulan itu mengiringi matahari. Jadi kalau matahari terbit, dia muncul, matahari tidak selamanya. Berikutnya nanti berganti dengan bulan. Dan kalau matahari terus, nggak ada bulannya, sudah kiamat. Di belahan dunia manapun tetap ada matahari dan bulan. Walaupun mungkin mataharinya kayak di sana di Finlandia, ya di daerah sana itu, mungkin mataharinya 22 jam, 21 jam. Bulannya sebentar, cuma 2 jam, 1 jam. Atau sebaliknya di daerah lain juga begitu. Tapi tetap ada. Matahari dan bulan itu tetap ada. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila siang itu menyebarkan terangnya yang memberikan dorongan semangat kita untuk bekerja, beramal, untuk beraktivitas. Jadi siang itu memang Allah ciptakan sebagai suatu waktu yang membuat kita bisa melakukan aktivitas dan sesuai dengan keberadaan biologis kita. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila malam menutupi siang itu habis semuanya jadi gelap. Itu maksudnya. Ketika matahari menutupi menjadi gelap, maka disitulah saatnya kita istirahat. Mengembalikan kembali organ-organ tubuh kita ini diistirahatkan. Makanya orang itu ya, kalau masih muda, anak-anak itu tidur ba'da isya itu buat mereka sangat perlu supaya mereka bisa tinggi, bisa besar badannya, karena olah tubuhnya itu ada di waktu sekitar dari jam 8, 9, 10, 11 terus sampai dia pagi. Jadi kalau ada anak-anak gak istirahat, begadang, nah itu bisa kurang itu makanya kondisi secara biologisnya juga. Lalu Allah katakan was-sama'i wa ma banaha, demi langit dan apa yang membangunnya. Maksudnya langit itu kalau kita bayangkan, kita ngebangun plafon aja itu perlu tiang, perlu penyangga. Kalau enggak salah-salah roboh, bisa kayak yang masjid di pesantren itu. Yang akhirnya gara-gara satu masjid di pesantren seluruhnya jadi diperiksa, padahal sebetulnya kan kasusnya sederhana itu. Ya kalau di situ ada kekeliruan, sudah yang keliru aja dihukum di situ sudah. Baik, kemudian Allah bersumpah berikutnya wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan apa yang menghamparkannya. Jadi membuat kita jadi bisa dimanapun, walaupun kita tahu bumi itu bulat, tapi datar kita menikmatinya. Nggak ada ujungnya. Dan kalau logika orang itu kalau dia begitu ada ujungnya misalnya, itu tidak ada. Dan semuanya adalah seperti dataran. Ini tohaha, itu dataran. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan apa yang menyempurnakan jiwa itu penciptaannya. Jadi kita manusia ini Allah ciptakan sempurna. Semua manusia Allah ciptakan berpotensi untuk bisa menjadi orang yang berfikir. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dari itu Allah ilhamkan pengetahuan dasar bagi manusia, yaitu tahu tentang yang baik dan yang buruk, perbuatan yang jelek, perbuatan dosa, dan tahu perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan ketakwaan yang membuat Allah ridha kepadanya. Semua manusia punya bekal ini. Dia nggak ngaji pun, dia nggak belajar pun, tahu dasar-dasarnya. Tahu ini baik, tahu ini buruk. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jadi potensi kebaikannya itu terus dipupuk, dibina, ya, dengan kita ngaji, dengan kita beribadah, maka akhirnya potensi kebaikan-kebaikan itu lebih mendominasi kehidupannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang
mengotori jiwanya, yang ada kebaikan dibisikkan hatinya diabaikan. Alah nggak apa-apalah sekali ini. Nggak boleh itu. Alah nggak apa-apalah sekali ini ya. Itu namanya mengotori. Lama kelamaan yang kita rasa nggak apa-apa sekali-sekali itu nggak apa-apa berkali-kali dan jadi kebiasaan yang buruk. Waliyadzubillah. Lalu dicontohkan umat terdahulu, contohnya kadzabat Tsamud bitaghwaha. Inilah contoh suatu kaum yang mendominasi mereka perbuatan buruknya. Kaum Tsamud, yaitu kaum Nabi Saleh, bitaghwaha, karena sikap mereka yang melampaui batas. Sudah diatur sedemikian rupa, kita sudah tahu ya kisahnya kemarin, dibagi ketika mereka terkenal sebagai orang yang bisa mengukir, bisa memahat batu menjadi benda-benda yang indah, bahkan seperti makhluk hidup. Maka mukjizat Nabi Saleh waktu itu dihadirkan oleh Allah, dia bisa menciptakan sesuatu yang hidup dari batu, betul-betul hidup, yaitu seekor unta betina. Dan dia juga bersama dengan itu menghasilkan air, dan di situ sudah disuruh bagi air, ada waktunya untuk minum unta betina ini dan untuk minum kaum tersebut. Idzin ba'atha ashqaha, ingatlah ketika Allah hadirkan kepada mereka minuman yang bisa membuat mereka bisa hidup. Ada air di situ, baik air yang dari batu tadi maupun air dari binatang sapi betina yang diambil susunya itu. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka pada waktu itu Rasul mereka, Nabi Saleh, meminta kepada mereka, nikmatilah keberadaan unta betina ini dan minumannya. Soal minumannya, bagilah hari dia minum supaya kita juga bisa mengambil hasil dari binatang itu. Fakadzabuhu, tapi mereka mengingkarinya. Ya, mereka mendustakannya, fa'aqaruha, bahkan kemudian mereka membunuhnya, menyembelihnya. Fadamdama alaihim Rabbu, maka Allah Tuhan mereka membinasakan mereka. Bidzanbin, karena sebab dosa perbuatan satu orang di antara mereka. Awalnya satu orang yang berbuat, tapi yang lainnya membiarkan. Maka akhirnya seluruh kampung itu atau seluruh kaum itu Allah binasakan. Fasawaha, rata semuanya sudah waktu itu kena azab, nggak ada yang tidak kena. Itu pelajaran tentang perbuatan jahat yang dilakukan oleh satu orang awalnya, tapi yang lainnya membiarkan, maka yang lainnya pun ikut kena. Wala yakhafu uqbah, dan Allah tidak takut dengan akibat setelah hancurnya kaum itu. Maksudnya ya, kalau orang dalam perang itu memikirkan itu juga setelah hancur, lalu bagaimana? Karena setelah itu dia yang akan menguasai tempat itu, dia akan mengambil area itu, maka dia ingin supaya area itu pun juga masih bisa memberikan manfaat. Kalau Allah tidak peduli, sudah hancur, tinggal dibikin kaum yang baru, dibikin tanah yang baru, dibikin penciptaan yang baru. Maksudnya di situ adalah saat itu ketika mengazab Allah bisa tega, tapi ketika sedang menerima ampunan buat kita semua hamba-hambanya, kasih sayangnya juga sangat tinggi, sangat besar. Kemudian dua surah yang kita baca, yang sering dibaca juga oleh imam ini, adalah tentang, awalnya adalah untuk Nabi kita, dialognya buat Nabi. Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini turun sesudah surah Al-Fajr. Jadi cukup lama waktunya Al-Fajr itu turun, beberapa hari, biasanya setiap hari turun wahyu. Ini enggak turun-turun, turunlah baru surat Ad-Duha. Wad-duha, demi waktu duha, ya kita tahu waktu duha ya, itu siang hari. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila malam telah sampai kepada gelapnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah meninggalkan engkau wahai Muhammad Tuhanmu, dan tidaklah ia membenci engkau wahai Muhammad. Jadi selama beberapa hari enggak turun wahyu, bukan Allah enggak suka dengan beliau, bukan Allah membenci beliau, sebagaimana
orang-orang kafir memfitnah Nabi, ya, mengata-ngatai Nabi, bilangnya kepada Nabi, ya, unzur, lihat itu semuanya, ya. Wada'aka rabbuka syaitanuhu, syaitannya Muhammad meninggalkannya. Dia bilang begitu karena mereka nggak menganggap itu Tuhan, ya. Orang kafir itu bilang, tuh lihat syaitannya Muhammad ninggalin dia, berapa hari nggak turun wahyu. Maka Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak membenci engkau. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kalaupun mereka membenci engkau hari ini di dunia, engkau menjadi hidupnya menderita di dunia, engkau jadi susah menderita di dunia, sungguh kehidupan akhirat lebih baik bagimu daripada dunia sekarang ini. Itu bukan berarti Nabi tidak Allah berikan kemenangan, bukan. Nah, kita lihat di ayat berikutnya. Karena ini sifatnya untuk menenangkan Nabi. Walau sungguh nanti, jadi la itu artinya sungguh, benar-benar nanti. Karena dalam bahasa Arab ada sayati, ada saufayati, ada sayu'ti, ada saufayu'ti. Nah, itu ada perbedaan sedikit. Kalau saufa yu'ti, nantinya kita nggak tahu kapan dan bisa waktunya cukup lama. Tapi Allah katakan sungguh benar-benar nanti Allah akan berikan kepada engkau, ya, Rabbuka, Tuhanmu akan berikan kepada engkau apapun yang engkau mau. Fatardo, dan engkau akan puas, akan ridho. Maksudnya adalah akhirnya Nabi akan menang dan betul-betul dialami oleh beliau Fathu Mekah. Dan kemenangan yang Allah janjikan ini bukan janji baru untuk kenikmatan yang akan datang. Allah ingatkan, yang dulu-dulu kan sudah dikasih. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulunya engkau yatim, nggak ada orang tua, hidup sendiri, fa'awa. Lalu Allah melindungi, merawat Nabi sampai akhirnya dewasa, sampai akhirnya bisa menjadi sosok yang bermanfaat bagi semua umat. Wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah dapati engkau tadinya dalam keadaan sesat, terombang-ambing, ya, masih belum kenal dengan Allah dengan secara baik, ya, baru kenal pencipta dan dia yakin nggak mungkin ini tidak diciptakan. Nah, fahada, lalu Allah bimbing, ya, engkau untuk di atas kebenaran ini. Wa wajadaka ailan, dan Allah dapati engkau tadinya dalam keadaan ailan, miskin, ya, nggak berpakaian. Ail asalnya itu nggak punya pakaian, ya, dia miskin, nggak punya pakaian, nggak punya apa-apa. Fa'aghna, lalu Allah bikin Nabi kaya. Bayangkan, baru usia 25 tahun sudah bisa menikah, dan nikahnya dengan mahar 40 ekor unta. Coba, mana ada anak muda kita nikah umur 25 tahun, mas kawinnya 40 ekor unta, ada nggak? Satu ekor untanya itu unta yang besar-besar itu, katakanlah kalau satu ekor unta itu 100 juta, itu berarti 4 miliar itu mas kawinnya Nabi itu. Iya kan, 4 miliar ya. Kalau 100 juta 40 mas kawin Nabi. Maaf. Kemudian Allah katakan fa ammal yatima fala taqhar, maka sebagai modal untuk engkau akan dapat lagi kenikmatan yang Allah janjikan itu, dengan engkau mengingat masa lalumu yang telah Allah buktikan memberi banyak hal kepada engkau, terhadap anak yatim jangan kasar. Fala taqhar, jangan kasar sama anak yatim. Berikan kasih sayang, berikan kelembutan kepada mereka. Wa amma sa'ila, dan terhadap orang-orang yang suka minta-minta, fala tanhar, jangan pernah kalian celak mereka. Tanhar itu kita bilang sana pergi minta melulu, itu maksudnya dengan penghinaan. Fala tanhar dengan kata-kata kasar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Allah Tuhanmu maka ceritakanlah. Maksudnya nikmat besar yang beliau rasakan adalah beliau dari tadinya tidak punya,
lalu menjadi punya. Beliau tadinya tidak beriman menjadi beriman, tadinya tidak mengenal Allah jadi mengenal Allah. Maka Islam yang beliau bawa ini sampaikan kepada orang banyak. Kenikmatan Allah yang besar ini sampaikan kepada orang banyak. Jadi dakwah itu adalah konsekuensi logis dari apa yang Allah karuniakan kepada kita. Semua termasuk kita ini semua. Makanya nanti ini kalau untuk Asbabun Nuzul itu setelah surat Al-Insyirah adalah Al-Asr, surah Al-Asri. Surah Al-Asri itu mengajarkan kepada kita setiap individu muslim wajib berdakwah. Insyaallah kesempatan yang lain. Karena ini saya lagi coba untuk menyimpulkan dulu semua ayat-ayat yang kita pelajari. Surat Al-Insyirah yang kita baca berikutnya terjemahannya Alam nashrah laka sadrak. Dan ini turunnya berturutan. Jadi setelah surat Ad-Duha memang turunnya setelah itu adalah surat Al-Insyirah. Jadi secara asbabun nuzul dia suratnya berurutan, secara penulisan juga berurutan. Nah, di sini dialognya juga kepada Nabi. Alam nashrah laka sadrak. Apakah tidak kami telah lapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad? Di dada Nabi itu luas, sehingga di hati Nabi itu nggak mudah marah, nggak mudah kesal, nggak mudah sedih, nggak mudah emosi, dibikin lapang. Karena orang kalau dadanya lapang itu begitu. Tapi kalau dadanya sempit, kesenggol dikit marah, terus mudah tersinggung, atau ada musibah sedikit meweknya sepanjang hari, terus-terusan, bukan sedih. Nggak lekas, kata anak muda sekarang, nggak lekas move on gitu udah sedih, mestinya segera berubah, segera merasa bersabar dengan itu gitu. Nah Nabi Allah katakan, bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad sehingga engkau menjadi sosok yang luar biasa. Hatimu tidak mudah sedih, hatimu tidak mudah takut, hatimu tidak mudah lemah, hatimu tidak mudah putus asa, tidak mudah marah juga. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah letakkan kepadamu bebanmu. Wizrak itu kemarin sudah saya terangkan, itu asalnya artinya gunung itu wizrak. Makanya dosa pun diartikan itu wizrah. Ala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak akan pernah memikul beban dosa yang diperbuat oleh orang lain. Alladzi anqadha dhahrak, beban yang selama ini itu membuat punggungmu itu rasanya berat betul sampai bunyi. Saking beratnya beban yang dipikul. Itu al-inqad dalam bahasa Arab itu asalnya adalah, kemarin sudah saya terangkan juga, itu orang bawa beban kayak kita sekarang itu dipikul, pikulannya itu sampai ada bunyi. Nah itu beban berat betul itu. Itu artinya al-anqadha. Jadi beban yang selama ini ada di dalam dirimu memberatkanmu itu sudah Allah angkat. Rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu penyebutanmu, nama Nabi kita. Di mana-mana disebut Allah, disebut nama Nabi, dan beliau jadi teladan buat kita semua, buat percontohan. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya berikutnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mari kita sudah lihat kaidah tafsir itu, isim ma'rifah kalau dua kali disebut al-usru, fa inna ma'al usri, isim ma'rifah dia pakai alif lam. Maka yang dimaksud dengan kesulitan itu adalah kesulitan yang sama itu juga. Tapi kalau isim nakirah yusron atau yusrun kita baca di sini jadi yusron karena ada kata-kata inna ma'al usri yusron. Nah ini pengulangan dua kata isim nakirah itu mengandung pengertian sesuatu yang baru. Hari ini dapat apa, besok dapat yang lain. Begitu terus jalan keluar yang Allah berikan kepada hambanya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, awalnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa inna itu artinya maka setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Enggak pakai waw.
bukan fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, tidak, langsung ya, itu begitu. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah kosong, kosongnya itu saya contohkan kemarin nih kayak gini ya. Sambil izin saya minum dulu sedikit. Bismillah. Farokta dalam bahasa Arab ini isinya air. Kalau saya habiskan dia kosong, diisi lagi, itu namanya farokta. Dari faroko, bukan fadhi. Fadhi dalam bahasa Arab artinya kosong, memang tadinya nggak ada isinya. Itu kosong. Kayak apa ya? Sesuatu yang memang kosong berlubang nggak ada isi. Tapi kalau dia ada isinya, nah itu disebutnya farokta. Dari tadinya terisi lalu habis diisi lagi. Itu maksud farokta. Fansab, maka berbuatlah. Disuruhnya begitu oleh Allah. Jadi Nabi terus berbuat. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah Tuhanmu hendaklah itu tumpuan harapanmu, tujuanmu ke sana. Jadi dari semua kehidupan ini, apapun yang kita alami, baik senang maupun susah, baik dalam sedang berjuang maupun sedang menikmati hasil, tetap ingat Allah tujuanmu. Kita bukan berarti sampai di sini saja selesai, habis dalam kenikmatan lalu kita puas diri, lalu kemudian kita beranggapan bebas sebebas-bebasnya, dengan kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Atau sebaliknya, kita sedang menderita penderitaan yang luar biasa, tapi ingat, kita bukan menderita terus. Hari ini kita menderita, dan itu akan sebentar, mungkin hanya berapa tahun lagi kita wafat, setelah itu kita akan bahagia. Jadi Bapak, kita ini semuanya, mungkin yang kita miliki di dunia adalah seperti yang kita alami sekarang, tapi kita akan mendapati yang lebih lagi dari itu nanti setelah kematian. Karena kita orang beriman, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Saya kira itu, ini untuk mengingatkan kembali 4 surah yang kita kaji ya, yang biasa dibaca oleh imam.